Halo, Pak, ya, halo. Ini lagi di mana Angel ini? lagi di jalan, mau pulang. Mau pulang ke mana? Mau pulang ke rumah, Loh, dari mana? ikut ngambil barang, ikut Oke, nyumbang, Pak. ya hati-hati ya sampai sampai di rumah dengan Nanti ini kalau misalnya mati sinyalnya, Pak. Oke, oke. Sarah, gimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, oke, semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Kita akan mulai pembelajaran. Bapak minta tolong untuk Angel dulu nih. Sarah dulu, Pak. Angel dulu. Nanti saya pulang. Angela. Nanti soalnya kalau tiba-tiba putus Angel nggak bisa lagi doa penutup kan? Ya bisa kan nanti sampai rumah pulang ke saya. Nggak apa-apa, diawali Angel aja, nanti yang nutup Sahara. Ya dah. Waduh. Mari kita berdoa. Dan Yesus, kami sekarang mau kami, berkatilah pelajaran ini hingga akhir pertengahan hingga awal nanti. Amin, Pak. Oke, terima kasih buat Angela. Ya, ini Bapak kebiasaan Angela, jadi Angelnya salah nih. Angel ya, terima kasih buat Angel yang sudah memimpin doa pada hari ini. Ayo, masih ingat nggak pembelajaran 2 minggu yang lalu kan apa ya? sinyalnya udah. Ingat, Pak. Ya, pembelajaran 2 minggu yang lalu apa ya? Nilai-nilai Kristiani enggak, Pak? Wah, itu udah lama. Sudah jauh. Ayo, apa? Angel, apa Angel? Tahu nggak Angel? Udah keluar dia, Pak. Ya, oke. Apa ya? Ya, perhatikan sini ya, dilihat apa yang sedang kita pelajari saat ini. Yaitu tentang solidaritas ya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kita udah sampai bab ini nih, Sahara. Tuh. Ya. Jadi kita udah sampai bab 10. Bab 9 mengenai solidaritas terhadap sahabat. Selanjutnya bab 10 berbicara tentang solidaritas, membangun solidaritas itu belajar dari ajaran Yesus Kristus. Ya, Bapak minta tolong dong Sahara untuk naikkan pujian ya, satu pujian aja yang Sahara tahu, silahkan. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Lagu apa ya? Ya, lagu pujian apa? Silahkan. Yang Sahara tahu, masa nggak pernah muji Tuhan kan? Bahaya kalau nggak pernah muji Tuhan. Yo, satu lagu aja, yang mudah aja ya, silahkan. Nyari lagu yang cocok, Pak. Cari lagu yang cocok. Ya. Ya, yang mudah aja, nggak usah terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama kita malah nggak belajar. Awas kok. Gue segang gelap, Bang. Nih, Pak. Bang Mikam nih, Pak. Ya. Lagu apa ya?
Tuliskan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kan kita di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dapat. Ya, walaupun ada beberapa lirik ya yang kurang. Nah, lupa-lupa ingat, Pak. Ya, itu artinya nanti ke depan ya Sahara harus hafal ya 1 lagu atau 2 lagu, bahkan kalau bisa sampai ratusan lagu. Kenapa? Oke, Pak. Karena memuji Tuhan itu adalah sebuah kewajiban bagi orang percaya. Ya, kita diminta Tuhan untuk selalu memuji-muji nama Tuhan. Mempermuliakan Dia lewat pujian. Ya, jadi kalau yang tadi itu tengahnya harusnya bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Baru yang tadi Sarah bilang, kau sahabatku, kau saudaraku. Nah, dan seterusnya. Itu ya. Jadi nggak boleh sampai nggak apa namanya. Memang sih ya, kalau nggak hafal sih nggak apa-apa. Cuma paling nggak ada beberapa lagu yang kita hafal. Gitu. Tujuannya apa? Supaya lewat lagu itu nanti kita mempermuliakan Tuhan, ya memuji-muji Tuhan. Oke. Hari ini kita akan belajar ya tentang bagaimana solidaritas. Kalau 2 minggu yang lalu ya, Bapak akan flashback lagi walaupun Sahara nggak ikut waktu itu, Bapak akan ulang ya sedikit mengenai solidaritas itu artinya adalah berbela rasa, ya ada kepedulian kepada orang-orang lain. Itu namanya solidaritas. Ya, Bapak ulangi. Solidaritas nanti kalau mau cek lebih detail lagi ya Sahara bisa buka buku elektroniknya sendiri nanti di luar jam pembelajaran ini. Jadi di situ pengertiannya adalah tentang berbela rasa, ya kepedulian. Ya, ada perasaan kita ikut menanggung apa yang dirasakan oleh orang lain, ya semacam kayak pengertian dari empati ya. Kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, sekarang bagaimana membangun solidaritas ya melalui ajaran Yesus. Coba kalau kita lihat ya dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu datang itu bukan langsung menyatakan diri sebagai Tuhan. Bukan ya. Tapi lebih menunjukkan dirinya adalah sebagai orang yang bersolidaritas. Karena dia sebagai manusia ya pada saat itu. Nanti kedatangan yang kedua Sahara, baru Yesus menyatakan diri sebagai siapa? Sebagai Tuhan. Oke? Nah, saat ini ya yang kita baca di Alkitab, Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia yang punya kasih. Ya, buktinya apa? Sampai akhirnya mati di mana? Salib. Iya, mati di kayu salib. Ya, mengerikan sekali. Matinya tragis, tapi itulah Tuhan kita yang hebat ya. Dia luar biasa. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Yesus inilah yang disebut solidaritas. Coba lihat nih ya, dibaca nih. Ngapain aja Tuhan Yesus waktu selama di bumi. Coba baca di bagian ketika Yesus. Coba. Ketika Yesus memulai pelayanannya, ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang memiliki kekuasaan besar di bumi maupun di surga. Melainkan ia mulai dengan menyatakan solidaritas pada sesama manusia. Ia mengajar, ia menyembuhkan orang sakit, ia membangkitkan orang mati, memberi makan bagi yang lapar. Ia mendengar keluhan orang, ia memberi dirinya bagi orang lain.
Dengan membaca kitab Nabi Yesaya, Yesus memproklamirkan tibanya tahun rahmat Tuhan. Nah, lihat kan, Yesus memulai pelayanannya dengan menyatakan solidaritas. Ia mengajar, ya. Mengajar itu juga bagian dari kepedulian loh, Sahara ya. Kenapa? Karena kalau misalnya seseorang tidak diajar, dia tidak tahu. Kayak Sahara, coba kalau nggak diajarin sama mama bapak, kira-kira nih, tahu nggak yang mana-mana yang harus dilakukan, mana yang baik, mana yang salah? Kalau nggak mama yang ngasih tahu atau bapak yang ngasih tahu, kira-kira tahu nggak? Enggak, Pak. Nggak tahu ya. Jadi mengajar itu juga bagian dari kepedulian atau berbela rasa, solidaritas. Ya, merasa bahwa Sahara harus tahu mana yang benar, mana yang baik, maka perlu diajar. Diajarin ya, makan yang benar begini Sahara. Habis itu makannya nggak boleh ya sambil ngomong. Kenapa? Nanti keselak. Bener aja pas ngomong sambil makan sambil ngomong langsung cari air minum. Nah, jadi ini harus diajar. Begitu juga dengan Tuhan Yesus saat datang ke dunia begitu ya. Karena manusia banyak yang nggak tahu pengajaran yang benar itu seperti apa, makanya diajar ya. Banyak sekali orang-orang waktu itu yang nabi-nabi palsu mengajar, memang mengajar mereka, tapi yang diajar itu ajaran sesat. Nah, ya. Bagus, Pak. Kenapa dikatakan sesat? Karena mereka mengajarkan kata-kata yang baik, yang indah, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Mereka sendiri tidak melakukan. Jadi mereka sebagai guru-guru palsu. Kalau Yesus itu guru yang asli, guru yang sejati. Terus selanjutnya juga Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya, coba perhatikan Sahara di Alkitab itu. Ada nggak Tuhan Yesus misalnya sama orang sakit cuma ngomong, kamu yang sakit, cepat sembuhin dirimu. Sana, berdoa aja nanti sembuh gitu. Ada nggak? Enggak, Pak. Tidak, Tuhan langsung tawarkan bantuan. Maukah engkau sembuh? Nah, ya kan? Ini membuktikan Tuhan Yesus langsung action, langsung bertindak, tidak hanya berkata-kata. Ya sama kayak misalnya ya gambarannya Sahara nih, lagi misalnya menjenguk orang sakit ya, datang ke rumah sakit, lalu lihat temannya sakit, lalu Sahara bilang, cepat sembuh ya. Terus dia bilang, iya, aku bisa cepat sembuh kalau aku ini makan buah nangka katanya. Jadi lebih cepat sembuh kalau saya makan buah nangka. Lalu Sahara bilang, ya ambil sendirilah, beli sendirilah. Sana dah, biar cepat sembuh beli sendiri. Padahal dia minta tolong sama Sahara. Belikanlah nangka. Punyalah kamu uang, belikan aku nangka, buah nangka. Terus Sahara bilang, padahal Sahara punya nih uang. Udah mau, berdoa aja lah. Nggak usah makan-makan buah nangka itu. Padahal hatinya lebih terhibur kalau dia makan buah nangka. Karena biasanya ya sakit itu bukan gara-gara penyakit aja, gara-gara hati yang lagi sedih. Kalau hatinya senang, dia bisa sembuh ya, bisa seperti itu. Jadi dia hanya perlu minta tolong sama Sahara, belikan buah nangka, tapi Sahara menolak. Nah, ini namanya tidak bertindak, cuma bisa berkata-kata, hanya di mulut saja. Nah, jadi kalau ada orang yang sakit, kita harus membantu sebisa kita. Kalau memang bisa loh ya. Tapi kalau memang udah tidak bisa lagi, nah mau tidak mau ya, kita hanya bisa mendukungnya melalui kata-kata semangat. Selanjutnya Yesus juga membangkitkan orang mati. Sahara ingat nggak siapa namanya yang dibangkitkan? Yang dibangkitkan dari ini kah, Pak? Dari kematian, siapa namanya? Siapa ya? Lupa, Pak. Ya, diingat ya, namanya Lazarus. Nah, ya. Yang ini kan, Pak. Yang anak kecil itu. Yang apa? Yang anak kecil itu. Oh, yang anak kecil ya betul ada juga. Itu namanya seorang anak dari kepala ibadat ya, namanya Yairus ya.
Nggak dikasih tahu namanya, cuma anak seorang dari kepala ibadat. Nama kepala ibadatnya itu Yairus. Nah, benar, itu juga ya. Jadi dari 2 orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari Alkitab ya, artinya dari cerita Alkitab itu ada 2 orang, Lazarus dan anaknya Yairus itu. Ya betul, itu juga. Kalau Lazarus ini mati sudah berhari-hari ya. Kalau anaknya Yairus ini baru mati sehari ya, sehari aja dia sudah mati karena terlambat. Waktu itu Yesus datang terlambat dan memang Yesus sengaja datang terlambat. Tahu nggak alasannya, Sahara? Kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Nggak tahu, Pak. Supaya orang melihat kuasa Yesus. Jadi orang melihat bahwa Yesus itu punya kuasa membangkitkan. Coba kalau misalnya dia nggak mati, ya nggak sempat mati, cuma sakit-sakit gitu aja, pasti kan dibilang, kebetulannya itu, sembuh itu kebetulannya itu. Iya nggak? Iya, Pak. Tapi kalau sudah mati kan, wah siapa yang bisa? Siapa yang bisa bangkitkan? Nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa bangkitkan orang mati. Tapi Yesus bisa. Nah ini luar biasa ya. Dan kita juga ya, orang-orang yang diberikan karunia khusus untuk menyembuhkan atau membangkitkan itu juga bisa. Asal memang dia khusus diberikan karunia oleh Tuhan. Ada yang karunianya mengajar, ada yang karunianya menyembuhkan, ada yang karunianya bernubuat ya. Dan ada karunianya membangkitkan. Ya, jadi tapi biasanya ya karunia-karunia ini adalah orang-orang khusus yang mendapatkannya. Ya, tergantung bagaimana dia menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau semakin dekat dengan Tuhan, ya dia pasti memiliki karunia-karunia khusus ini. Nah ini luar biasanya kalau kita dekat sama Tuhan. Ya, lalu selanjutnya ia memberi makan bagi yang lapar. Coba Sahara ingat nggak berapa orang yang dikasih makan sama Tuhan? Sekitar 5.000-an, Pak. Iya, 5.000 orang laki-laki ya. Itu baru laki-laki loh yang dihitung ya. Belum yang perempuan itu. Kira-kira kalau dihitung semua, waduh lebih 5.000 itu ya. Karena biasanya dalam kebiasaan orang Israel itu yang dihitung cuma laki-lakinya. Ya, walaupun sebenarnya banyak yang lain-lain di situ. Terus ada juga yang 4.000 Sahara ya. Jadi ada 2 kejadian saat itu. Ada yang 5.000, ada yang 4.000. Luar biasa sekali ya. Halo Angel, sudah bergabung lagi bersama dengan kami. Ya, oke ya, disimak saja ya Angel ya. Nah, selanjutnya Tuhan juga ya ia sering mendengarkan keluhan orang ya, ada yang mengalami ya yang kerasukan ya kan. Waktu itu ada yang kerasukan sama iblis ya, setan. Terus tahu nggak dikemanain setannya? Ada yang mungkin pernah dengar cerita ini? Ditaruh ke ini, Pak, ke ternak babi. Iya betul, mantap ya. Dilarikan semuanya ke ternak babi ya. Waktu itu babinya kalau nggak salah sekitar 2.000 ya, 2.000 babi kalau nggak salah ya, Bapak lupa juga sih, tapi sebenarnya bisa dicek di Alkitab itu ya. Yang penting dia banyak ya, jumlahnya banyak sekali, sampai setannya itu minta ampun sama Tuhan, bilang, pergilah engkau anak Allah ya, jangan usir kami katanya. Lalu Yesus bilang, pergilah kepada babi-babi itu. Langsung iblis setan-setan itu masuk ke babi-babi itu. Lalu babi-babi itu masuknya kemana? Lupa, Pak. Ke sungai ya, yang jurang yang ada sungainya, masuk ke sana semua. Mati semua babi-babi itu. Yang rugi siapa? Pemiliknya, Pak. Iya, pemiliknya rugi. Tapi tahu nggak, Sahara? Coba kalau dibanding-bandingin, rugi mana kita kehilangan jiwa sama kehilangan ternak? Coba deh. Kehilangan jiwa, Pak. Iyalah, kehilangan jiwa. Kalau ternak, oke lah, memang kita rugi ratusan juta atau bahkan 1 M mungkin ya, karena ternaknya begitu banyak. Tapi ada yang lebih penting. Ini jiwa ini harus diselamatkan supaya dia bisa mengenal Yesus dan tidak masuk dalam api neraka. Ya. Karena kalau udah masuk api neraka itu, waduh, itu kekal, nggak bisa lagi keluar dari situ. Ya, istilahnya itu udah tersegel. Ya, nggak bisa unlock.
ya, sudah di lock, kunci, mati, ya. Nah ini, jadi kita nggak perlu hitung-hitungan sama yang namanya jiwa, tapi kalau jiwa itu di atas, artinya segala materi, ya, harta, kita harus prioritaskan. Nah ini luar biasanya Tuhan, dia mau mengutamakan jiwa orang lain ketimbang babi-babi tadi. Padahal babi-babi tadi juga itu memiliki nilai, tapi sayang nilainya tidak kekal. Tapi kalau jiwa ini nilainya kekal dan abadi. Iya, si Angel sudah berganti kostum rupanya. Mantap. Kayak gembel, Pak. Oke, tidak apa-apa. Yang penting konsentrasi ya, Angel ya. Oke, di sini Pak. ini perhatikan baik-baik di dalam Lukas 4 ayat 16 ya. Coba buka Alkitabnya, jangan baca di sini ya, karena buku bisa salah menuliskan, tapi kalau Alkitab tidak pernah salah ya. Silahkan dibacakan dalam Alkitab ayat pasal 4 ayat 16 sampai 19. Bacanya bergantian ya. Baca dari Sahara dulu 16, terus Angel baca 17, Sahara lagi 18, terus Angel 19. Bentar, tunggu Angel dulu ya. Lukas 4 Apa, Pak? Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Bentar. Mana? Lukas 4 berapa tadi, Pak? Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Bacanya bergantian ya. 16 Sahara dulu, 17 Angel, dan seterusnya bergantian. Bentar. Ia datang ke Pastikan ketemu dulu semua. Belum, Lukas Pak. perjanjian baru ya, setelah Markus. Ya, perjanjian baru. Lukas. Ya, Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Sampai 4 ayat 16 sampai 19. sampai. Ya udah. Ya, silakan Sahara baca ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat diberikan hari Ia datang ke Nazaret tempat dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 17-nya, Pak? 17 Angel. Mana sih 17? Itu di bawah Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tulisan, Roh Tuhan padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penghilatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan Tuhan Rahman. Tuhan telah datang. Ya, itu tahun rahmat ya Angel ya, bukan Tuhan rahmat. Deket saya, Pak. Saya habis kena cobaan berapa hari ini. Oh, cobaan apa itu? Dikatain open BO. Oh, mungkin dari sosial media ya. Sosial media apa Angel? Dari teman sendiri, Pak. Jangan diambil hati ya, nggak usah diambil hati. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu ya, karena memang mulut orang sekarang itu sukanya berkata kasar, nggak tahu perasaan orang ya. Jangan diambil hati ya Angel ya. Jadi kalau orang ngomong kayak gitu, Pak, berarti orang itu di bawah dia, Pak. Iya. Jadi iri. Kalau misalnya kita mengambil hati, itu artinya kita terpengaruh. Artinya hidup kita itu tergantung sama apa perkataan orang, kan nggak boleh begitu ya. Hidup kita itu tergantung pada apa perkataan firman. Ya, jadi Angel nggak usah ambil hati. Kalau ada masalah seperti itu nggak usah dibawa kelahi, misalnya diajak perang mulut, misal jangan ya. Justru kita kalah kalau kayak gitu. Maksudnya kalah berarti kita sama dengan dia levelnya. Kita diamin aja ya. Kalau misalnya Angel ya artinya merasa bahwa katakan ya segala hal yang kehidupan Angel itu tidak
supaya jangan disorot oleh orang lain, mungkin Angel bisa lebih menahan diri ya. Jangan terlalu expose ke media ya kehidupan Angel. Misalnya contoh nih, Bapak kasih contoh ya. Misalnya Angel hari ini lagi dapat, katakan lagi dapat berkat ya, misalnya dikasih orang kue. Nah, gak usah terlalu diekspos bilang aku hari ini dapat kue, itu jangan ya. Supaya jangan ada yang iri sama Angel nanti. Ya. Jadi lebih menahan diri kepada orang lain untuk tidak mengekspos segala sesuatu. Ya, kalau update-update status untuk hal-hal yang misalnya memotivasi orang lain itu bagus ya, Bapak mendukung tuh orang seperti itu. Tapi kalau kita update status hanya untuk pamer, misalnya janganlah ya. Itu akan membuat orang lain nanti akan melakukan ya tadi tindakan-tindakan yang jahat kayak tadi ya. Itu jahat itu sebenarnya. Karena setiap orang punya hak untuk menunjukkan atau berekspresi sebenarnya. Namun kadang ekspresi kita disalahartikan sama orang lain. Akhirnya malah dianggap tadi yang dibilang Angel itu kan kasar ya, itu jahat. Bilang open BO itu kan jahat ya. Itu perkataan bukan manusia, itu perkataan setan ya. Jadi jangan diambil hati. Kalau Angel mengambil hati, nanti dia malah senang ya. Dia malah senang kalau tahu Angel membalas yes katanya. Umpanku matuk. Nah, kenapa tadi Sahara mau bilang apa? Berarti yang ngomong itu setan, Pak, bukan manusia. Iya, dia nggak punya hati tuh ya. Jadi Angel nggak usah ambil hati. Padahal cuma masalah sepele loh, Pak. Ya, apa masalahnya? Saya tuh nggak ada ngomongin teman saya kalau HP-nya dia tuh kentang gitu loh. Tapi dia yang temannya saya yang satunya itu kayak nambah-nambahin cerita. Oh, iya. Ya, jadi dia mengembangkan cerita ya, akhirnya salah paham ya. Jadi akhirnya orang lain berpikir bahwa Angel ini merendahkan orang lain gitu ya. Iya, Pak. Oh, oke. Itu di kelas mana itu yang kayak gitu ngomong begitu? Enggak Pak. Biarin ini aja. Gini Angel, ini kan berhubungan sama mendidik. Jadi kalau Bapak sebagai guru kan perlu juga tahu gitu loh. Kelas di mana, atas nama siapa. Jadi Bapak bisa menegur dia secara halus. Nggak Bapak bawa-bawa nama Angel kok, tenang aja. Enggak, Pak. Kemarin juga sudah, Pak. Kan saya kan bikin status open order yang kacamata itu loh kan. Ada. Nah, terus tuh kata teman saya yang laki-laki, adik kelas 6 bilang gini, "Oh, aku kira open PO," kata dia gitu. Open. Iya. Jadi yang ngomong ini yang kelas 6 ya? Iya, langsung sama ibu ditanyain kenapa kok bisa ngomongin aku kayak gitu, tapi nggak dijawab, langsung diblok nomor ibu. Oh iya. Ini yang ngomong juga kan memang nggak terdidik ya. Kalau menurut Bapak nggak terdidik karena ngomongnya itu kasar dan juga dia masih kelas 6 SD ya. Jadi memang masih labil sekali ya. Kan usia kalian aja ini masih labil, apalagi usia anak SD. Jadi nggak usah diambil hati Angel. Ya. Jadi masalah tadi itu anggap aja sebagai sebuah pelecut semangat Angel untuk lebih baik lagi dalam kehidupan ya. Buat seperti itu aja, positifnya ambil hikmahnya dan Angel bisa lebih dewasa ya sikapnya. Jadi saat ada orang mengata-ngatai itu nggak diambil hati, itu akan menambah kedewasaan ya. Kenapa Angel? Langsung ada juga Pak, padahal Instagram itu loh Pak, gara-gara itu juga katakan saya kan tahu majangin foto, langsung tuh pengikut saya banyak, langsung katanya dia gini, ada yang sudah mau jadi selebgram, katanya dia kayak gitu. Langsung aku bilang, kakakku yang pengikutnya 1K aja biasa aja, bilang kayak gitu. Iya, jadi gini ya, kalau kalimat mau jadi selebgram itu emang apa yang salah jadi selebgram? Nggak ada yang salah ya. Tidak apa-apa. Saya main TikTok juga diomongin. Iya. Jadi padahal gini. Dia juga main TikTok. Saran Bapak ya buat Angel, kalau misalnya ada yang berkata-kata seperti itu, pertama nggak usah atau nggak usah diladenin ya. Yang kedua, nanti buatlah karya ya yang membuktikan bahwa Angel itu layak untuk diapresiasi.
ya, layak diapresiasi dan layak sebagai selebgram. Caranya apa? Buat konten yang positif, ya, yang memotivasi orang lain untuk bisa kayak Angel. Nah, itu aja saran Bapak ya. Jadi nggak usah diambil hati dan buat kreasi atau karya yang berkualitas. Maka orang akan terdiam, ya. Nggak bisa lagi jawab kalau udah melihat apa yang Angel hasilkan. Oke, mungkin itu ya. Nah kemarin tukar kan ada gas datang. Nah saya tuh ambil gas toh. Nah ketemu dia, masa saya senyumin dia buang muka. Ya sudah. Iya, iya. Oke. Betul itu Angel. Sudah, nggak usah ditanggapin dan Angel nggak usah ngajak berantem ya. Kalau misalnya Angel ngajak berantem ya sama aja kayak dia. Aku nggak lebih. Itu mah dari SD Nah, orangnya memang kayak gitu, Pak. iya, iya. Oke. Kita tuh Nah, berenam Pak gengnya, langsung satu keluar gara-gara dia juga kelakuannya dia kayak gitu. oh iya. Saya keluar dari grup kan sama kakak Ren sudah keluar dari grup. Saya keluar langsung kata dia kayak gini. Kan saya keluar langsung dimasukin lagi kata dia gini. Takut ya? Langsung saya bilang enggak takut, malas aja dengerin mulut kalian. Oh iya, iya. Iya, yang penting jangan sampai keluar kata-kata kasar Angel. Ya, tetap harus Enggak. positif yang keluar ya. Itu yang penting dulu. Jadi supaya Angel itu Saya kan bilang memperkuat sama kakak Ren. bijaksana dalam hidup. Oke, tetap semangat ya Angel ya. Kita Ya, Pak. lanjutkan ke pembelajaran. Jadi ini waktunya udah sedikit lagi nih ya. Mungkin Nah, ya bercanda itu. di sini ya kita belajar bagaimana Yesus itu ya dikatakan bahwa dia diurapi oleh Allah sendiri. Ya, oleh Allah. Jadi kalau ada yang kalian bingung loh, kok Yesus diurapi sama Allah? Yesus kan Allah. Nah, ini adalah sebagai contoh atau teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bahwa otoritas itu ada di tangan Allah ya, karena pada saat itu Yesus bertindak sebagai manusia. Nah, sama seperti kita saat ini, bagaimana saat kita sudah menjadi orang percaya atau pengikut Kristus, pengikut Allah, pengikut Tuhan, kita juga harus bisa ya menjadi orang-orang yang bersolidaritas. Ya. Nih, harus hidup di tengah-tengah jemaat dengan cara memiliki kehidupan yang suka memberi. Coba Sahara baca ya Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Coba. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ya, Sahara yang baca ini. Bentar ya, Pak. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 Oh, di perjanjian baru. Perjanjian baru setelah setelah ini ya, apa namanya? Kisah Yohanes Para Rasul 4 ayat berapa, Pak? ayat 32 sampai 37. Semuanya, Pak. Itu dong. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil menjual kepunyaannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki-kaki rasul. Nah, ini luar biasa banget. Coba perhatikan ya. Di situ jemaat saling memberi.
Apa-apa aja yang punya mereka itu dianggap oleh mereka itu milik jemaat ya secara keseluruhan. Misalnya nih Sahara punya kuda, itu juga milik jemaat yang lain, milik Angel juga. Atau misalnya Angel punya keledai, ini juga milik Sahara. Saling memiliki. Coba, luar biasa nggak jemaat waktu itu? Luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Bayangkan apa yang kita punya itu kayak milik orang lain. Apa yang punya orang lain itu bisa kita minta. Ya, kalau memang sesuai keperluan loh ya, bukan meminta dengan paksa, tidak. Semuanya karena kasih, semuanya karena solidaritas. Nah, kehidupan ini yang perlu kita bangun ya. Jadi Angel, Sahara bisa melakukan ini mulai dari mana? Dari rumah. Ya, kalau misalnya orang tua ya meminta tolong, meminta bantuan, misalnya masak-masak di dapur, atau nyapu rumah, nyapu halaman, bersihin WC, apalagi ya, bersihin kaca, ayolah dibantu ya. Ini namanya bentuk solidaritas kita bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai bentuk terima kasih kita, maka kita juga harus bersolidaritas dan kita juga bisa memberikan yang terbaik buat keluarga di rumah. Jadi melalui kita, orang-orang di rumah bisa diberkati atau menjadi orang-orang yang peduli dengan keluarga. Ya, jadi nggak boleh menjadi orang-orang yang tidak peduli ya. Tadi tidak berbela rasa, tidak ada rasa kepedulian. Apalagi kalau keluarga itu ada yang sakit misalnya. Ayo, kita harus melakukan sesuatu yang bisa menjadi berkat. Karena apa? Yesus sudah menunjukkan dan Yesus sudah jadi teladan yang baik untuk menjadi berkat. Ya, bagus. Mungkin untuk bacaan 2 Korintus minggu depan ya, karena waktunya sudah hampir habis. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Halo? Halo, halo, halo. Halo. Halo Sahara, Angel. Aduh, muncul lagi. Nah, tuh Pak Armando tuh. Oke, tadi maaf ya ada gangguan. Tadi kayaknya langsung udah hilang sinyalnya. Nah, ini ya. Jadi ada yang ditanyakan mengenai ini? Gak ada, Pak. Oke, ini Bapak ingatkan ya sebelum ditutup dalam doa, Sahara belum kumpul tugas video ya sama Bapak. Kalau Angel kan sudah. Nah, jadi Oh, yang Galatia itu, Kak, Pak? iya betul sekali. Ya, itu harus dikumpul. Galatia berapa itu, Pak? Soalnya ulangannya itu udah kemasukkan, Pak. Galatia 5 lah. Buah-buah roh itu. Nanti tanya sama Kakak Miriam itu tahu itu. Ya, Galatia 5 mengenai buah-buah roh. Oke? Oke, Pak. Oke, silahkan Sahara. Pastikan ya hari ini atau besok paling lambat kumpul video itu. Dan pastikan hafal ya, bukan hanya karena kita mencatat lalu kita baca di catatan ya buah-buah rohnya, tapi benar-benar harus hafal. Ya. Jadi pastikan itu harus benar-benar hafal, bukan karena kita membaca. Oke? Oke, Pak. Ya, silahkan Sahara tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami akan menutup pelajaran kami hari ini. Berkatilah kami dan berikanlah kami kesehatan. Tuhan, hanya doaku dalam nama Yesus Kristus, dalam kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke ya, semuanya tetap